Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas laporan mata kuliah manajemen sekolah berdasarkan kegiatan kami PLP di SMA Sunan Bonang. Perkenalkan, saya Ilverly Maisaro dengan NIM 2011722020 dan rekan kelompok saya Kamilatul Fitria dengan NIM 2011722017. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan laporan PLP manajemen sekolah yang disusun di bawah bimbingan dosen pengampu Bapak Agus Kowyudin MPD. Laporan ini memuat hasil observasi dan analisis manajemen sekolah yang meliputi visi, misi, tujuan, strategi, sarana dan prasarana, pembiayaan kurikulum dan pembelajaran, serta rencana kegiatan sekolah atau RKS di SMA Sunan Bonang. Melalui presentasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai penerapan manajemen sekolah di SMA Sunan Bonang. Untuk itu, langsung saja saya mulai untuk pemaparan laporan berikut ini. Yang pertama, ada visi, misi, strategi, dan tujuan SMA Sunan Bonang. Adapun visi dari SMA Sunan Bonang yaitu mewujudkan insan yang berkarakter berbudaya lingkungan sehingga mampu bersaing di era baru. Selanjutnya, misi dari SMA Sunan Bonang terdapat beberapa poin, dan yang poin utamanya yaitu untuk mewujudkan visi tersebut, SMA Sunan Bonang memiliki misi yang menekankan pada pembentukan karakter religius dan disiplin, penguatan kepedulian lingkungan, pengembangan sikap toleransi dan tanggung jawab, serta peningkatan kualitas pembelajaran dan strategi abad 21. Selanjutnya ada strategi. Strategi yang diterapkan di sekolah dilakukan melalui pembiasaan kegiatan keagamaan, penanaman disiplin dan tanggung jawab, program kepedulian lingkungan, serta pembelajaran yang berbasis teknologi dan pengembangan soft skill peserta didik. Selanjutnya tujuan. Adapun tujuan sekolah diarahkan untuk membantu peserta didik yang beriman dan berakhlak, memiliki kepedulian sosial dan lingkungan, mampu berpikir kritis, serta siap menghadapi tantangan di era global. Selanjutnya merupakan penjelasan logo dari SMA Sunan Bonang. Untuk logo dari SMA Sunan Bonang dapat dilihat melalui gambar PPT. Baik, berikut ini merupakan logo dari SMA Sunan Bonang. Untuk filosofi logo dari SMA Sunan Bonang yaitu SMA Sunan Bonang berada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Darul Khairat Sunan Bonang, dan penamaan Sunan Bonang ini dipilih sebagai bentuk keteladanan terhadap nilai perjuangan dakwah dan kecintaan terhadap ilmu yang diajarkan oleh Sunan Bonang sebagai tokoh Wali Songo. Adapun filosofi logo SMA Sunan Bonang ini terdiri dari beberapa simbol utama. Yang pertama ada simbol bintang 9 yang melambangkan Wali Songo sebagai teladan dalam penamaan nilai akhlak dan dakwah. Selanjutnya ada buku dan kitab, melambangkan keseimbangan antara ilmu pengetahuan umum dan ilmu keagamaan. Sementara itu menara masjid yang menaungi bumi menggambarkan harapan agar lulusan SMA Sunan Bonang menjadi pribadi yang berilmu, berakhlak, dan mampu berperan di tengah masyarakat dengan nilai berpegang pada nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, selanjutnya ada peserta didik dan pendidik tenaga pendidikan SMA Sunan Bonang. Yang poin A, peserta didik. Jumlah siswa dan siswi di SMA Sunan Bonang pada tahun 2025 berjumlah 194 siswa, di mana siswa terdiri dari 107 siswa laki-laki dan 87 siswa perempuan. Untuk lebih jelasnya mengenai peserta didik SMA Sunan Bonang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Kelas 10 memiliki jumlah murid laki-laki 37 siswa dan siswa perempuan berjumlah 24. Untuk kelas 11 jumlah siswanya 32 laki-laki dan 33 perempuan, dan yang kelas 12 berjumlah 38 siswa laki-laki dan 30 siswa perempuan.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam diagram persentase jumlah peserta didik laki-laki dan perempuan pada gambar persentase diagram batang yang sebelah kiri, dan yang sebelah kanan merupakan jumlah peserta didik dan perempuan laki-laki dan perempuan kelas 10, 11, dan 12 dalam diagram batang persentase yang sebelah kanan. Next, selanjutnya ada pendidik. Yang poin B merupakan pendidik. SMA Sunan Bonang ini memiliki jumlah guru sebanyak 15 orang. Adapun jumlah guru laki-laki sebanyak 3 guru dan jumlah guru perempuan berjumlah 12 guru. Adapun jumlah pendidik laki-laki dan perempuan dapat dilihat pada persentase diagram batang pada gambar yang sebelah kiri. Yang selanjutnya poin C, tenaga pendidik. SMA Sunan Bonang memiliki tenaga pendidikan berjumlah 22 tenaga pendidik, dimulai dari ketua yayasan, kepala sekolah, guru, dan staf TU. Adapun jumlah tenaga kependidikan laki-laki berjumlah 6 dan jumlah tenaga kependidikan perempuan berjumlah 16. Pada tenaga kependidikan SMA Sunan Bonang ini yang merupakan berstatus PNS berjumlah 1 orang, dan yang tidak berstatus sebagai non-PNS atau tidak PNS berjumlah 21 orang, dan dapat dilihat pada persentase diagram batang pada gambar sebelah kanan. Next, selanjutnya pada gambar slide ini terdapat tabel nama-nama tenaga kependidikan SMA Sunan Bonang yang berjumlah 22 tenaga pendidik, dan yang gambar yang sebelah kanan merupakan gambar struktur organisasi SMA Sunan Bonang yang terdiri dari yang paling atas yaitu ketua yayasan dan yang paling bawah merupakan siswa. Untuk slide selanjutnya dapat dijelaskan oleh rekan kelompok saya, Kamilatul Fitria. Untuk selanjutnya terdapat data sarana dan prasarana sekolah SMA Sunan Bonang. Yang pertama terdapat dana sekolah SMA Sunan Bonang, yang dimana SMA Sunan Bonang tersendiri terletak di Desa Prajan, Kraton Pasuruan, dengan terdapat 6 buah kelas, 1 toilet, 1 perpustakaan, dan lab komputer. Dan juga terdapat ruang kepala sekolah dan juga ruang guru. Selanjutnya terdapat pembiayaan dari menjawab, yang mana pada tahun 2005 terdapat pendaftaran daftar ulang untuk kelas 11 dan 12. Lalu ada SPP, ada buku LKS, kelas 10, 11, dan 12. Lalu ada pembayar UTS dan UAS. Sedangkan untuk dana BOS atau pemerintah, seperti sumber dana dari BOS reguler, di mana terdapat jenis bantuan seperti pengembangan standar pengolahan, pengembangan melalui pengembangan standar proses, pengembangan standar pengolahan, pengembangan sarana dan prasarana, dan belanja modal. Selanjutnya terdapat kurikulum dan pembelajaran di sekolah. Seperti perencanaan kurikulum yang disusun berbasis standar nasional pendidikan dan kurikulum merdeka melalui analisis kebutuhan peserta didik dan visi misi sekolah. Lalu ada guru dilibatkan aktif dalam penyusunan tujuan, alur, dan modul ajar akar kurikulum konseptual. Lalu ada pengorganisasian pembelajaran, di mana sekolah membentuk tim pengembangan kurikulum, koordinator, mapel, dan guru mata pelajaran untuk memastikan pelaksanaan terarah. Lalu ada pelaksanaan pembelajaran tentang dilaksanakannya sesuai modul ajar dengan pendekatan berpusat pada peserta didik. Lalu supervisi dan evaluasi kurikulum dilakukan secara berkala untuk memastikan keterlaksanaan kurikulum dan mutu pembelajaran, dan pengembangan kurikulum berkelanjutan, di mana isi kurikulum disesuaikan dengan perkembangan iptek dan karakter peserta didik. Selain itu ada rencana kegiatan sekolah atau RKS Sekolah SMA Sunan Bonang. Bisa dijelaskan dalam tabel tersebut terdapat 10 sasaran seperti guru,
guru dan siswa, orang tua, dan sekolah. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari tabel tersebut. Lalu terdapat kesimpulan dan penutup. Berdasarkan laporan yang telah kami susun, SMA Sunan Bonang memiliki komitmen kuat dalam mewujudkan insan yang berkarakter, berbudaya, lingkungan, dan siap bersaing di era tercermin dari didik dan tenaga pendidik, sarana prasarana pembiayaan yang bertanggung jawab, hingga perencanaan kurikulum serta rencana kegiatan sekolah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.